Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Onasi Channel, senang saya bisa berjumpa lagi dengan sahabat semua. Mudah-mudahan sahabat ditemui dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan kali ini kita akan membahas masalah tip membeli emas perhiasan agar kita tidak tertipu oleh pihak toko yang curang. Kenapa saya membahas ini? Karena ada beberapa dari sahabat kita yang berkomentar masalah kadar emas ini. Sewaktu sahabat menulis komentar di kolom komentar di video-video saya sebelumnya, itu mengatakan dia membeli emas perhiasan dengan kadar tersebut. Tetapi setelah saya suruh cek di suratnya, ternyata kadar dengan kode yang tertera di suratnya itu berbeda. Contohnya, ada beberapa hari yang lalu sahabat kita menanyakan masalah harga dan dia katakan itu emas 23 kata pihak tokonya. Setelah dicek kode yang ada di dalam surat tersebut, ternyata kodenya itu 875, sedangkan dia membeli emas perhiasan di toko tersebut adalah dia meminta kadar 23. Pihak toko memberikannya itu kadar 23. Ternyata di suratnya itu bukan kadar 23. Itu adalah emas kadar 21. Karena di suratnya itu tertera persenannya itu 875. Sementara dia membeli emas perhiasan tersebut seharga yang 23 karat. Otomatis kalau harga yang 23 karat berarti yang kode 958. Sementara emas yang dia dapatkan adalah emas 875. Nah, di sini saya akan berbagi tips bagaimana caranya membeli emas perhiasan agar kita tidak tertipu oleh toko-toko emas yang curang. Karena tidak sedikit toko-toko emas di pasaran itu tidak semuanya itu jujur. Jadi ada toko-toko perhiasan di pasaran itu ada yang curang. Nah, di sini saya akan berbagi tips agar sahabat tidak lagi tertipu oleh toko-toko yang curang tersebut. Di sini sudah saya tuliskan. Ini dari pengalaman saya pribadi. Dari pengalaman saya pribadi waktu saya memilih toko, waktu mau berinvestasi di emas. Kenapa saya bilang berinvestasi di emas? Walaupun banyak dari kalangan menyebutkan kalau emas perhiasan tersebut bukan barang investasi, tapi saya katakan ini barang investasi. Karena yang selama ini saya jalani sekarang ini, emas perhiasan pun ternyata bisa untuk membuat tabungan kita di masa depan. Buktinya, beberapa tahun ini, dari tahun 2013 saya melakukan hal ini, ternyata hasilnya pun ada. Baik, kita lanjut ke pembahasannya, yaitu tips membeli emas perhiasan. Yang pertama sekali, ketika sahabat mau membeli emas perhiasan, yaitu mengecek suratnya dahulu. Kenapa? Ini sangat penting sekali. Karena apa? Surat emas ini adalah dokumen dari jual beli emas tersebut. Jadi itu untuk barang bukti. Ada beberapa toko yang tidak menerima emas kalau kita jual kembali tanpa surat. Contohnya emas itu hilang, suratnya tersebut hilang gitu. Itu ada beberapa toko yang tidak mau menerimanya. Karena apa? Karena pihak toko mencurigai kalau emas tanpa surat itu adalah emas ilegal atau sering disebut dengan emas bekas kriminal atau pencurian. Makanya ada sebagian toko yang tidak mau menerima emas yang tanpa surat. Makanya sangat penting sekali surat emas itu Anda pegang baik-baik, jangan sampai hilang. Tapi di surat emas ini pun sahabat harus memperhatikan, jangan sahabat asal menerima surat tersebut tanpa kita menelitinya dulu. Contohnya, dalam surat emas tersebut itu tercantum nama jenis barang yang kita beli, contohnya kalung, gelang, liontin atau apa aja lah. Di situ harus ada tertera itu bentuknya apa dan
persenannya. Kalau kadar tidak ada ya. Kalau kadar rata-rata di emas perhiasan di surat itu tidak ada yang menyertakan kadar emas. Yang ada itu persen. Persennya berapa persen, harganya berapa, ongkos bikinnya berapa. Dan ingat sahabat, pengalaman saya, pernah saya membeli emas perhiasan dengan surat emasnya itu tidak bisa kita baca. Itu kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Kalau kita mendapatkan surat emas itu tidak terbaca oleh kita, tidak tahu tujuan maksud tulisan itu apa, sahabat harus menanyakan dulu sama pihak tokonya. Ini tulisan apa? Ada loh sahabat, saya pernah mendapatkan surat emas itu sama sekali tidak terbaca. Dan alhasil ternyata ketika kita menjual kembali emas tersebut, kita mengalami kerugian yang cukup banyak karena kita udah tertipu oleh kadarnya. Itu pengalaman saya. Jadi sahabat hati-hati ketika kita membeli emas perhiasan, perhatikan tulisannya, harus terbaca. Tapi jangan oh ini ada tulisannya jelek, tidak masalah karena nggak semua orang tulisannya bagus. Yang penting itu yaitu kebaca. Tujuan dari surat tersebut itu terbaca. Terbaca dengan jelas jenis barangnya apa, harganya berapa, kadarnya berapa, sesuai nggak sih dengan yang kita beli. Itu. Tip yang kedua. Sahabat harus betul-betul menanyakan kadar emas itu. Saya dulu nggak menanyakan kadar emasnya berapa persennya gitu ya. Dan untuk membuktikan persen itu benar apa tidaknya, sahabat bisa mengecek pada, biasanya ada tuh di perhiasannya tulisan kodenya apakah 916, apakah 97, apakah berapa gitu, ada di situ. Walaupun tidak ada, sahabat harus memastikan kalau emas tersebut betul-betul yang emas yang kita beli. Dulu saya pernah, karena saya pernah beli emas itu tidak ada kodenya, karena itu bikinan dari pengrajin ya, bikinan dari pengrajin bukan dari pabrikan. Rata-rata kalau dari pengrajin itu kodenya itu nggak tertera, biasanya ada tulisan PP apa doang lah gitulah, nggak ada kodenya. Beda dengan yang dari pabrikan, itu semua ada kodenya. Saya dulu, karena saya niatnya untuk berinvestasi, untuk memilih toko ini saya jeli dulu itu. Jadi emas yang kira-kira meragukan ini, itu kita bawa ke toko yang lain. Kita bawa ke toko yang lain, dicek ini kadar berapa. Sahabat jangan ragu untuk mengecek ke toko yang lain. Pasti pihak toko yang lain akan menerima kita. Baik itu timbangannya untuk mengecek kadar emas, mereka mau. Karena itu yang sudah saya lakukan dulu. Dan ternyata udah emasnya itu, suratnya itu udah nggak kebaca sama kita, ini apa nggak tahu. Ternyata betul surat yang emas yang kita beli itu tidak sesuai dengan kadarnya. Pihak toko mengatakan itu 23 karat. Ternyata setelah kita cek ke toko lain itu emas 22 karat. Dan untuk memastikannya lagi, ini kan saya tanya ke tiap toko yang lain ya. Untuk memastikannya lagi biar sahabat itu tambah yakin, sahabat tanyakan langsung atau datang langsung ke Galeri 24 Pegadaian. Sahabat bisa tanyakan ini emas kadar berapa, kan di situ ada alatnya tuh. Ini kadar berapa, ini berapa gram. Bisa sahabat jangan ragu, orang itu mau kok ngecek emas kita ini emas berapa, timbangannya apa, gramanya berapa, itu tidak apa-apa, tidak masalah. Mereka walaupun kita nggak beli, cuma nanya doang, cuma mau minta tolong ngecek doang, mereka mau. Itu yang saya lakukan dulu. Nah jadi buat sahabat yang mau beli perhiasan harap berhati-hati. Yang selanjutnya, sebetulnya ini yang pertama ya. Sebetulnya ini yang pertama, cuman tidak apa-apa. Yang selanjutnya, kalau sahabat memang mau berinvestasi di emas, walaupun tidak berinvestasi, mau membeli emas perhiasan aja ya, sahabat itu harus rajin ngecek harga emas. Biar sahabat itu tidak tertipu.
Setelah kita tahu, tadi setelah kita cek, oh ini kadar berapa persen di surat, tapi sahabat harus tahu harga pasaran emas itu berapa hari ini. Makanya kenapa saya selalu memberikan patokan harga emas setiap hari itu, biar sahabat itu tahu. Patokan harga emas sekarang ini sekian sampai sekian itu saya ambil dari toko-toko yang ada di pasaran. Jadi itu jumlahnya tidak akan berbeda jauh. Walaupun berbeda itu sangat sedikit. Makanya saya katakan ini patokan. Agar sahabat waktu membeli emas perhiasan itu tidak jauh dari harga yang saya kasihkan. Dan saya kasihkan harga itu untuk harga emas yang ada di pasar tradisional, bukan emas-emas yang dari brand-brand ternama. Karena kalau dari emas brand-brand ternama itu sudah ada harga-harganya di situs-situs mereka. Kalau kita beli di toko emas yang tradisional itu tidak akan ada. Makanya saya kasih harga patokan ini agar sahabat itu tahu harga dasar emas itu sekarang tuh berapa. Tujuannya apa? Tujuannya agar sahabat itu tidak tertipu. Tidak tertipu waktu kita membeli emas perhiasan. Karena emas perhiasan yang ada di toko-toko tradisional, yang ada di toko-toko biasanya nggak ada, di mall-mall pun ada, di emperan toko ada, di pasar-pasar ada, itu tidak ada harganya. Tidak ada di situsnya harga emas tersebut. Makanya saya hitungkan sendiri dengan pengalaman saya, dan dari berbagai sumber saya kumpulkan, ternyata jumlah yang saya berikan setiap hari itu ternyata semua mendekati dari toko-toko yang sudah saya datangi. Dari harga sekian sampai sekian itu dari harga terendah sampai harga tertingginya. Kenapa berbeda? Karena yang harga terendah biasanya modelnya itu model lama ya. Kalau yang model-model baru itu lebih tinggi harga ongkos bikinnya. Makanya saya terapkan di situ dari harga sekian sampai harga sekian, karena tidak sama. Nah, jadi sangat penting sekali buat sahabat sebelum membeli emas perhiasan untuk mengecek dulu harga dasarnya. Dan untuk selama ini saya kasihkan bukan harga dasar lagi ya. Saya kasihkan harga yang berlaku di pasaran. Jadi saya tidak kasih harga ini biar sahabat tidak repot-repot lagi menghitung. Tapi kalau sahabat ingin menghitung dari harga dasar, sahabat bisa mengeceknya di buyback dari emas logam mulia Antam. Jadi rata-rata toko emas tersebut berpatokan sama buyback Antam. Begitu. Dan ternyata setelah saya buktikan ternyata itu benar dan hampir mendekati. Nah, jadi begitu sahabat, buat sahabat yang menginginkan tidak merugi lagi ketika kita membeli emas perhiasan, ketika menjualnya kembali itu tidak merugi. Jadi sahabat perhatikan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Itu aja dulu. Banyak sih hal-hal lain yang harus diperhatikan, cuman itu aja dulu pun sudah cukup. Yang pertama, saya ulang lagi ya, yang pertama sahabat harus mengecek surat dokumen yang mereka tulis. Mulai dari namanya apa, harganya, kadar berapa, dan ongkos bikinnya berapa. Itu yang pertama. Yang keduanya, mengecek kadar emasnya. Betul nggak kadar emas yang kita beli itu memang itu? Biasanya itu ada tertera kodenya di emas tersebut. Begitu sahabat. Nah, yang ketiganya yaitu sahabat rajin-rajinlah mengecek harga. Jangan mentang-mentang sahabat mau beli emas, sahabat tuh nggak peduli dengan harga-harga emas, dengan harga pasaran. Dan ternyata ketika kita beli jauh dari harga pasaran. Dan ingat, kalau kita jauh dari harga pasaran waktu kita beli, siap-siaplah waktu kita menjual emas itu akan merugi. Oke, demikian sahabat. Mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi ilmu pengetahuan buat sahabat semua. Dan bagi yang masih setia dengan Onasi Channel, terima kasih banyak telah mendukung channel ini selama ini. Dan yang baru gabung, silakan kalau memang video ini bermanfaat buat sahabat,
silakan subscribe, tekan tombol loncengnya agar sahabat bisa tahu info-info tentang emas yang saya upload setiap harinya. Dan saya berterima kasih sekali buat sahabat-sahabat semua yang masih menyimak video ini sampai habis. Baik, terima kasih. Demikian aja dulu. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.